guys, gokil, kenceng loh nih motor. Wah, gak nyangka gue. Balik lagi di channel Tank Katros, yo. Ini kalau kita ngomongin motor bebek ya, sebenarnya Katros tuh udah lama banget nggak ke custom motor dari basic motor bebek gitu kan. Nah, episode kali ini menarik karena klien kami, yaitu Bapak Andi, minta motor bebeknya dari basic Honda Supra X125 di custom jadi model Honda CT125. Honda CT sendiri sebenarnya ini bukan varian baru ya di Honda. Sebenarnya Honda CT Series itu udah lahir dari tahun 1960-an cuy. Dan untuk keseluruhan CT ini memang mengadopsi style Adventure Cup atau motor bebek yang bisa all purpose lah. Nah, di tahun 2020 Honda bisa dibilang nge-remake varian CT ini menjadi Honda CT125. Dan harganya ini juga bukan untuk kaum mendang-mending. Karena Honda CT125 ini dihargai atau dibanderol 70 jutaan. Yoi. Tapi untuk project kali ini, kalau cuman tampilan Honda Supra 125X-nya ini dirubah jadi CT, kayaknya kurang pol-polan gitu. Nah, kemarin gue juga merekomendasikan Pak Andi untuk sekalian aja bagian mesinnya kami rombak, digantikan dengan listrik alias electric vehicle. Ya, kurang lebih konsepnya bakal jadi seperti ini. Secara tampilan, looks-nya sekarang udah jadi kayak CT125 banget. Dan di bagian mesinnya ini lebih berkesan futuristik karena bagian mesin kita ganti dengan mesin elektrik. Dan itu bukan mesin sebenarnya di bagian mesinnya, melainkan itu adalah kotak penyimpanan baterai. Oke guys, ini dia motornya Honda Supra X125. Ini kalau kalian lihat ya, untuk bagian bodi-bodinya semua ini masih standar. Kaki-kaki standar, knalpot standar, kaki depannya, sok depannya, bahkan sampai ke mesin-mesinnya ini semua masih standar semua. Cuman emang kondisi bodi-bodinya kalau kalian lihat emang udah nggak mulus lagi ya. Bagian jok-joknya udah pada bolong-bolong gini. Bodinya sebenarnya masih bagus, cuman demek aja gitu cuy. Tapi overall motornya emang enak banget atau cocok banget buat dijadiin bahan. Planningnya dari sini, bagian bodi-bodi ini udah pasti nggak dipakai semua ya. Terus bagian roda-roda juga ini dicopot. Suspensi depan belakang udah pasti kayaknya nggak dipakai ya. Bahkan sampai ke bagian mesinnya pun itu nggak dipakai karena nanti kita ganti pakai baterai gitu kan ya. Nah, di motor ini yang kepake itu cuman bagian sasisnya doang cuy. Dan itu pun cuman sedikit gitu ya. Ya, gue baru nyadar karena rombakannya itu cukup masif gitu ya. Jadi motor ini sasisnya doang yang kepake cuy. Selebihnya itu bakal kita ganti baru. Sayang gitu kan kalau motor ini yang sebenarnya masih normal mesti ditrondolin semuanya dan diambil sasisnya doang, dan itu pun cuman mungkin 40%, 50% dari sasis orinya yang dirombak dan dijadiin motor baru. Motor barunya udah jadi, nanti barang-barang dia kayak mesin, terus bodi-bodinya, kayak kakinya, suspensinya, pengeremannya semua nggak kepake karena udah jadi pretelan. Sayang nggak sih kalau diambil sasisnya doang dikit gitu? Sayang sih, ini masih mulus banget sih ini mas sebenarnya. Cuma tinggal dirapin doang. Mending cariin sasis baru aja ya? Tuh, sayang banget masih bisa dipakai lagi motornya. Oke, jadi solusinya gua mutusin untuk kayaknya kita harus bekelin project kali ini itu sasis baru gitu. Biar motor yang ini itu tetap utuh gitu cuy ya. Karena ya sayang aja kalau cuman dipretelin terus buat diambil sasisnya doang gitu kan. Sasisnya apa? Nah, ini masih belum tahu sih. Gue kayaknya harus nyari-nyari dulu model sasis yang paling kooperatif, paling kooperatif buat dijadiin model CT gitu. Oke sih. Jadi kemarin setelah gue nyari-nyari ya, akhirnya gue putusin kita menggunakan sasis Honda C70. Pertimbangannya karena Honda sasis C70 ini udah pasti model sasis yang paling dekat dengan style Honda CT ini. Jadi bisa dibilang ini perpaduan yang unik, di mana untuk bagian sasis ya kita mengadopsi motor bebek Honda lama, tapi untuk bodinya kita mengadopsi bentuk motor bebek Honda yang terbaru. Bakal jadi seperti apa hasilnya? Nah, sebelum kita lihat hasil akhir ya, gue mau ngajak kalian dulu nih untuk ngelihat proses pembuatan motor Honda Supra 125 ini yang sudah dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Let's go! Ya, bagian awal yang kemarin kita harus lakukan adalah memperkuat bagian sasis. Yang namanya motor tua ya, atau sasis motor tua gitu. Kita harus merestorasi lagi gitu cuy. Karena walaupun kondisinya ini gue pilihin sasisnya yang masih bagus, tapi tetap aja namanya motor tua itu pasti ada lubang-lubang yang mesti kita tutup dulu, atau bagian-bagian sasis yang mesti kita perkuat.
Sembari bagian sasis itu direstorasi, tim Katros juga nyiapin bagian roda-roda nih cuy. Untuk bagian roda-rodanya, kita menggunakan velg tipe jari-jari. Bannya juga kita pakai ukuran yang lebih lebar. Dan tipe bannya itu dual purpose. Karena stylenya CT itu kan juga udah all purpose cup gitu ya, atau bebek. Khusus untuk di bagian belakang, kita pasangin dinamo untuk motor listriknya. Dinamonya ini dimensinya cukup besar, kelihatannya padat banget gitu. Roda-rodanya udah set, sekarang kita mulai langsung masang di bagian depan. Nah, untuk masang roda di bagian depan, suspensi depan bawaan standarnya model teleskopik khas motor bebek ya, itu kita udah nggak pakai lagi. Gantinya kita pakai dari copotan Kawasaki W175. Pertimbangannya karena suspensinya atau sok depannya si W175 itu dimensinya nggak terlalu besar. Yang diharapin nanti nggak jadi bikin berat gitu ya. Itu yang depan. Kalau untuk yang belakang, kita pakai arem dari copotan Honda Grand. Kita juga tambahin pipa di bagian bawah arem. Ini fungsinya untuk stabilizer ya, atau penguat di bagian aremnya. Karena memang dinamonya sendiri itu bobotnya cukup berat, jadi supaya lebih stabil ya kita harus tambahin stabilizer. Bagian kaki-kakinya udah keset, kita udah pasang di sasisnya yang baru, otomatis motor ini bisa berdiri. Nah, di sini kita melakukan rombakan di bagian sasis. Bagian belakang si sasis Honda C70 itu kita potong habis gitu cuy. Karena aslinya itu dia panjang ya sampai ke bawah sekaligus jadi spakbor belakang. Tapi kita bikin lagi bagian spakbor belakangnya itu kita sambung pakai plat galvanis 1,2 mm. Dari bagian sasis, kita mau fokus ke bagian depan dulu nih cuy. Nah, untuk di bagian depan pertama kita juga buatin spakbor. Nah, untuk spakbor depan sebenarnya modelnya simple ya. Dan ini gue juga sebenarnya nggak bikin dari nol, tapi mengandalkan spakbor depan copotan dari Kawasaki W175 yang bentuknya menurut gue udah cukup klasik, simple, dan kualitasnya cukup oke. Lalu di bagian lampu depan, selain kita pasangin lampu LED ya, ukuran 5,75 inch, kita juga bikinin front grille gitu cuy. Karena emang karakter motor ini nanti kita pengen bikin kayak semi-tactical adventure gitu. Jadi dengan penambahan aksen front grille ini menurut gua bikin motor ini jadi kelihatan lebih maskulin lah. Oke, kita masuk ke step yang menurut gue ini adalah kunci dari keberhasilan modifikasi atau custom kali ini. Ya, yaitu instalasi body. Ngomongin body ya, di motor Supra X ini, gue putusin biar enteng, kita pakai fiber. Dan cetakannya, si fiber ini kita bener-bener ngejiplak dari body CT125 yang asli. Jadi ini kita nggak feeling-feelingan ngedesain gimana cara supaya mirip, tapi emang kita langsung jiplak dari body CT125. Kita tinggal bikinin beberapa bracket aja, misalnya bracket di bagian depan dan di bagian body samping untuk menopang si body CT125 ini.
Ya dari tadi gue ngomongin soal urusan tampilan. Sekarang kita masuk ke bagian next levelnya. Dimana sekarang gue udah mau ngomongin soal baterai. Kita posisikan baterainya itu di posisi mesin. Kita atur bener-bener harus di tengah. Supaya nggak mengganggu stabilitas atau keseimbangan ridernya gitu kan. Untuk bisa masang si baterainya kita juga buatin kerangka ya. Ini kerangka baru bagian dalamnya doang. Karena selanjutnya kita juga bakal bikinin cover-cover. Melindungi bagian baterainya ini, kita juga bikinin baterai case. Fungsinya ya tadi ya, untuk melindungi si baterai dari pantulan kerikil, dari roda ataupun dari jalanan, dari air juga terutama. Case ini juga berfungsi untuk mengisi kekosongan dari bagian mesin yang udah kita nggak pakai lagi. Untuk material case baterainya ini kita buat dari bahan plat galvanis dan dimensinya kita buat lebih besar. Masih di seputaran baterai case, di bagian bawah baterai case itu ya, kita juga tambahin sasis penopang gitu cuy. Jadi biar kelihatan motornya ini kekar. Karena kalau dilihat dari Honda CT125, dia juga udah ada sasis bawahnya tuh, ya kan, kayak sasis tambahan. Nah ini kita juga buatin sifatnya ke knockdown. Sasis ini bisa dilepas pasang supaya mempermudah akses nanti kalau misalnya mau nyopot baterai gitu kan. Nah di bagian sasis itu juga kita buatin dudukan untuk footstep yang baru, karena footstep yang lama udah nggak dipakai ya. Ya karena ini motor konsepnya all purpose gitu ya, gue juga tambahin case guard. Jadi di bagian samping, kalau depan tadi kan udah ada skid plate ya yang gue tambahin gitu kan, dan udah ada baterai case. Nah untuk yang bagian samping ya kalau misalnya ya untuk menjaga-jaga jatuh bego atau misalnya keserempet segala macam, ini gue bikinin case guard. Gue pakai dua bahan ya, pertama ada pipa dan yang kedua itu ada hole plate. Jadi platnya bolong-bolong gitu untuk ngisi aksen di bagian tengahnya gitu. Ya perintilannya udah beres, secara utuh motornya bentuknya udah mulai kelihatan gitu cuy. Walaupun bagian bodi-bodinya masih pakai bodi mentah atau belum dicat. Oke, hari ini progres dari EV. Ini udah bodi-bodi udah pasang nih cuy. Sebenarnya progresnya udah sampai tahap akhir karena kita tinggal ngerjain detail-detailnya doang. Sang mekanik gadungan. Kebalik. Ya, motornya salah. Itu motor yang lain. Ya, dari tahap bodyworks itu sebenarnya masih ada tahap atau step-step selanjutnya, misalnya kayak proses pengecatan, proses pengendempulan, proses perakitan, dan lain-lain ya. Tapi semua step itu gue skip aja supaya sekarang kita bisa ngelihat langsung hasil akhirnya gitu ya. Ya udah, langsung aja kita lihat. Ini dia Honda CT Electric by Katros Garage. Takis. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit motor Honda yang kalau kalian lihat ya bentuknya ini udah mirip banget sama Honda CT125, tapi ini bedanya adalah listrik. Nggak usah lama-lama lagi, mendingan langsung aja gua mau bahas lebih detail soal hasil akhir di Honda Electric ini. Kita mulai dari bagian kayak kaki. Let's go!
Oke, sekarang kita mulai dari bagian rodanya nih cuy ya. Untuk bagian velg ini gue menggunakan velg aluminium, ukurannya ring 17 depan dan belakang dan lebarnya itu 2,5 inci. Untuk bannya sendiri gue pakai yang tipenya dual purpose dari King Cross. Ini ukurannya 400 ring 17 depan dan belakang nih sama ukurannya ya. Untuk perangkat pengeremannya juga ini kita udah upgrade menggunakan disc brake aftermarket yang diameternya juga cukup besar. Dan untuk tromolnya sendiri karena ini velg jari-jari ya, bagian depan ini gue menggunakan tromol dari Yamaha Scorpio. Untuk kaki-kaki belakang, untuk lingkar rodanya nggak perlu gue jelasin ya, karena tadi udah gue jelasin sama seperti bagian depan. Untuk bagian suspensi belakang ini gue menggunakan produk aftermarket dari Scarlett. Nah untuk tipenya ini adalah 9002, ukurannya itu 340 mm. Kelebihannya tentu aja shockbreaker ini bisa di setel mulai dari setelan preload sampai dengan reboundnya cuy di bagian belakang ini. Nah untuk armnya sendiri ini gue menggunakan arm dari Honda Supra yang modelnya pipa kotak gitu ya. Cuman di bagian belakangnya ini kita sesuaikan lagi karena kita udah nggak pakai tromol biasa, melainkan pakai dinamo yang model hub gitu cuy. Untuk pengereman di bagian belakang juga udah kita upgrade, ini menggunakan disc brake. Untuk piringannya kita pakai produk aftermarket dari Scarlett, pun begitu dengan kepala babinya nih cuy ya. Ini gua menggunakan produk dari Scarlett juga yang satu piston. Untuk bagian sasis ini sebenarnya sama sekali kita sudah tidak menggunakan sasis bawaan dari Honda Supra gitu ya. Tapi kita ganti dengan sasis lain, di mana sasisnya itu masih sama-sama dari motor Honda, yaitu Honda C70. Pertimbangannya karena sasis Honda C70 itu lebih mudah untuk dikonversi menggunakan body-body yang modelnya mirip dengan CT125 ini gitu kan ya. Nah untuk body-bodinya sendiri kita jiplak dari body Honda CT125 asli gitu cuy. Jadi secara detail harusnya ini udah mirip banget sama Honda CT125. Ini bahannya kita menggunakan bahan fiber. Bahan fiber ini punya satu kelebihan di mana bobotnya itu nggak terlalu berat kalau dibandingin dengan plat gitu ya. Untuk sasis 170-nya sendiri sebenarnya kita nggak banyak melakukan perombakan, hanya di bagian tengah sampai ke belakang aja yang kita bikin ulang karena aslinya itu dia panjang ya. Oke, sekarang langsung aja gue mau cobain posisi duduk di motor ini ya. Kita naikin. Nah, secara bobot dibandingin yang standar, motor ini jadi sedikit lebih ringan. Ya, ternyata tinggi juga cuy ya posisi duduknya. Mungkin karena bahan busa joknya juga yang agak tebal dan basicnya juga udah menggunakan kaki-kaki yang profil bannya tuh tebal, jadi memang agak tinggi. Gue sendiri yang tinggi badan gue 158 ini agak jinjit. Untuk stangnya sendiri ini gue menggunakan model stang trail gitu ya cuy, dimana ada stabilizer atau penguatnya di bagian tengah. Lalu untuk pengeremannya ini depan dan belakang sudah cakram, kita menggunakan master rem dari Scarlett. Lalu untuk panel di bagian instrumennya di bagian tengah ini selain ada speedometer, kita juga tambahin baterai capacity atau baterai voltage. Jadi keterangan baterainya itu tinggal berapa persen atau isi baterai itu berapa persen itu udah terdetek di sini gitu cuy ya. Untuk spion pakai produk aftermarket juga. Dan terakhir grip gasnya ini gua pakai grip gas dari Katros model ribet. Nah dari setang kita turun ke bawah ke bagian full step. Kalau kalian lihat bagian full stepnya ini benar-benar udah nggak ada pedalnya lagi gitu cuy ya. Ini kita pakai produk aftermarket. Aslinya buat full step underbone ya, tapi untuk bagian pedalnya kita buang, kita hanya pakai rumah dan jalunya doang. Karena motor ini juga rencananya bisa dipakai untuk harian gitu ya, dan street legal lah ibaratnya. Jadi kita juga pasangin lampu-lampu di motor ini. Nah untuk lampu depannya kita pakai tipe LED, ukurannya 5,75 inch. Lampu sennya dari produk aftermarket, cuman untuk lampu sen depan kita taruh di bawah setang ya. Dan untuk lampu belakangnya kita juga pakai produk aftermarket yang ukurannya kecil, jadi kelihatan lebih simple lah. Aksesoris tambahan lainnya di motor ini adalah bagian box belakang nih cuy. Sebenarnya sih sesuai dengan konsepnya ya, karena ini bannya juga udah pakai dual purpose, kayaknya tambah kece kalau kita pasangin box. Akhirnya kemarin kita nyari-nyari box ya di toko online dan nemuin satu box yang ukurannya menurut gua pas dengan motor ini. Sebenarnya kita hanya tinggal bikinin dudukan aja atau bikinin rack gitu ya, supaya box ini bisa kepasang dan seperti yang kalian lihat lebih kece. Yang menjadi salah satu center of attention sih ya di motor ini adalah bagian mesinnya, yang kalau kalian lihat ini udah nggak ada gitu cuy mesinnya ya. Digantikan dengan cover-cover dan aksen-aksen dari plat emblem yang kami bikin gitu ya.
Nah, di dalam box ini terdapat baterai dan perangkat kelistrikan untuk motor ini gitu cuy. Cuman di sini emang karena gua nggak pengen kelihatan terlalu kayak ya udah motor konversi yang baterainya cuma dikotakin doang gitu ya. Makanya kita bikin beberapa aksen juga. Di bagian atas ini misalnya yang warna silver itu kita pasangin plat yang digrafir. Ini ada tulisannya Katros Garage di bagian atas dan bawah. Ini sama ya, sisi kiri dan sisi kanan. Terus di bagian samping sini kita juga tambahin semacam kayak engine guard gitu ya. Untuk perangkat kelistrikannya, motor ini dibekali dengan dinamo sebesar 3000 watt. Dan untuk baterainya, gua menggunakan baterai 72 volt 20 ampere. Lalu untuk controller atau bisa dibilang sebagai otaknya untuk dinamo dan baterai, gua menggunakan EM100. Oke, sebenarnya kalau di motor biasa itu ada sesi di mana kita sama-sama dengerin suara knalpot dari motor yang udah selesai dibangun gitu kan. Tapi ini karena motor listrik, harusnya nggak ada suaranya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja deh kita dengerin suara motor listrik ini seperti apa. Yuk. Wah, walaupun agak senyap tapi oke lah, namanya juga motor listrik. Nah, sekarang gue jadi penasaran seperti apa ketika motor ini dipakai gitu cuy. Sekalian kalian juga bisa ngelihat kira-kira stylenya atau apa ya, fitmentnya seperti apa ketika motor ini dipakai gitu ya di jalan raya. Jadi mendingan langsung aja gue mau test ride motor ini. Mungkin nggak jauh-jauh ya sampai ke jalan raya, tapi dekat-dekat sini aja supaya kelihatan juga motor ini kalau dipakai jalan seperti apa. Dan sekalian juga gue ngetes untuk tenaga di dinamo listriknya. Oke, langsung kita test ride ya. 1, 2, 3, jump! Oke guys, sorry ya ini agak berisik soalnya di sebelah gua masjid. Sekarang udah jam 11, bentar lagi Jumatan. Tapi nggak apa-apa, kita test drive dulu sebentar. Ini kita nyalain dulu pipe kunci kontak di sini. Nah, ini baterainya tinggal 62% tadi ya kelihatan. Nah, udah ready. Mari kita tes. Wow. Ya, gua ngetesnya nggak jauh-jauh kali ya. Cuman muter-muter komplek aja. Shock breaker belakangnya empuk. Gue pakai Scarlett ya. Jadi nanti mungkin masih bisa agak dikerasin dikit. Overall tinggi motornya sekarang jadi berasa lebih tinggi. Lebih nggak berasa kayak naik motor bebek sih ya. Karena posisi setang juga nih udah lebih lebar. Terus posisi jok berasa kayak tinggi banget gitu cuy. Yang menyulitkan sih tadi gue pas posisi berhenti aja sih, karena posisi joknya tuh agak tinggi ya. Buat kaki gue yang tinggi badannya cuman 158, jadi agak jinjit gitu cuy. Tapi emang ya kita ngincernya gitu sih ya, karena motor Cup Adventure cuy ya. Jadi mesti agak tinggi. Ya, ada bunyi gebrak-gebrak nih dari box belakang yang talinya dari plastik, jadi bunyi-bunyi dia ngeplek-ngeplek. Ini posisi kaki emang rada aneh, nggak ada injakan remnya, jadi cuman posisi kaki doang. Remnya kita pindah ke belakang sebelah kiri, rem depan kita di sebelah kanan. Jadi berasa kayak naik motor matic aja sih sebenarnya ya. Ini sih dipakai harian sih oke. Gue pikir tadi itu speknya cuman buat komplek-komplek gitu ya. Tapi ternyata ini tarikannya gokil juga cuy. Bisa narik-narik juga gitu. Nice, gokil, kenceng loh nih motor. Wah, gak nyangka gue. Kita lepas tangannya. Wow, masih stabil. Baterainya emang kita posisi ini di tengah ya, biar nggak terlalu berat kanan atau berat kiri gitu cuy. Yoi, mantul. Nggak nyangka sih gue bakal sekencang ini. Oke. Gue rasa udah cukup ya. Ya, gue habis test ride naik motor ini. Overall semuanya nggak ada masalah sih ya.
mulai dari handling, terus feel berkendaranya juga aman. Beberapa part yang udah dipasang ya, misalnya kayak pengereman juga semuanya aman. Yang gua nggak expect sih satu sebenarnya ya, tenaga motor ini yang ternyata cukup gede, walaupun sebenarnya gue pikir kayak ya udahlah cuman motor listrik yang bisa dipakai di komplek-komplek gitu doang, tapi ternyata akselerasi atau torsinya juga cukup besar. Nah ini spek listriknya sendiri kalau gue lihat di atas kertas, motor ini kalau di jalan raya itu bisa dipakai sampai kecepatan 70 km per jam. Tapi ya tergantung bobot pengendaranya sampai kondisi jalannya gitu kan. Kalau nanjak ya nggak bisa juga sih sampai 70 kpj. Ya itu dia review singkat gua soal project elektrik di Katros Garage ini. Gimana menurut kalian soal project motor listrik kali ini? Apakah kedepannya perlu diadain lagi project-project motor listrik? Mungkin di motor-motor batangan kali ya, mungkin yang bakal seru gitu. Gua rasa udah cukup untuk video kali ini. Silahkan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa follow Instagram personal gua di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gua di @katrosgarage. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut.